Assalamualaikum solih-solihah hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Bu Dewi dengan pembelajaran tematik tema A, subtema 2 dan 3 dengan muatan pelajaran IPS dan PKN. Sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak yang hebat, ada yang bisa menjelaskan pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN? Kalau masih ada yang kebingungan, ayo sama-sama kita membuka buku tematiknya. Subtema 2, halaman 46-48 dan subtema 3, halaman 82-84. Mari kita cari tahu bagaimana kondisi geografis dan kondisi ekonomi negara-negara ASEAN. Yang pertama, negara Indonesia. Bagaimana dengan kondisi geografis dan kondisi ekonomi di negara Indonesia? Kondisi geografis Indonesia, 1. Beriklim tropis, yang kedua memiliki tanah yang subur, dan yang ketiga menyimpan sumber daya alam yang melimpah. Selanjutnya, bagaimana kondisi ekonomi di negara Indonesia? Indonesia merupakan negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian yang sering diekspor diantaranya karet, sawit, kakao, dan kopi. Indonesia juga merupakan negara dengan kekayaan tambang yang luar biasa, diantaranya ada minyak bumi, emas, perak, nikel, batu bara, dan timah. Selanjutnya, kondisi geografis dan kondisi ekonomi negara Malaysia. Kondisi geografis Malaysia beriklim tropis dan terdiri dari gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, pantai, tanjung, selat, dan laut. Sama seperti Indonesia, sebagian besar mata pencaharian penduduk Malaysia adalah bertani. Hasil pertanian utama adalah padi, kakao, karet, dan kelapa sawit. Malaysia adalah penghasil karet terbesar di dunia. Hasil tambang yang utama adalah timah. Selanjutnya, negara Brunei Darussalam. Bagaimana kondisi geografis negara Brunei Darussalam? Wilayah barat merupakan dataran rendah yang beriklim tropis, memiliki curah hujan yang tinggi. Lalu, bagaimana dengan kondisi ekonominya? Brunei Darussalam merupakan negara penghasil minyak dan gas bumi. Hasil ekspor minyak bumi dan gas alam membuat Brunei menjadi salah satu negara termakmur di Asia Tenggara. Negara berikutnya adalah Singapura. Singapura disebut negara kota karena wilayahnya kecil dan seluruhnya adalah perkotaan. Sebagian wilayahnya merupakan dataran rendah. Bagaimana dengan kondisi ekonomi negara Singapura? Penduduk Singapura bermata pencaharian di bidang jasa perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan pariwisata. Ekspor hasil industri, jasa perbankan, dan perdagangan merupakan sumber pendapatan utama Singapura.
Dan Singapura bukan negara agraris. Selanjutnya adalah negara Thailand. Bagaimana kondisi geografisnya? Wilayah Thailand terdiri dari daerah pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Mata pencarian penduduk Thailand sebagian besar adalah bertani. Hasil pertanian terbesar negara Thailand adalah padi. Bahkan Thailand dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Dan bidang pariwisata menjadi sumber penghasilan devisa yang besar bagi Thailand. Berikutnya, negara Filipina. Bagaimana kondisi geografis dan kondisi ekonomi negara Filipina? Kondisi geografis negara Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan. Filipina memiliki banyak pegunungan. Selanjutnya, kondisi ekonomi negara Filipina. Filipina merupakan negara agraris. Hasil pertanian yang utama adalah padi dan kelapa. Hasil tambang yang utama adalah kobalt, tembaga, dan emas. Selanjutnya, negara Kamboja. Bagaimana kondisi geografis negara Kamboja? Kamboja memiliki bentang alam yang menyerupai mangkuk. Di bagian tengah terdapat dataran besar Tonle Sap dan bagian tepinya dikelilingi oleh pegunungan. Kegiatan utama masyarakat Kamboja adalah di bidang pertanian dan perikanan. Berikutnya, negara Laos. Bagaimana kondisi geografis negara Laos? Laos tidak memiliki laut. Sekitar 70% wilayah Laos berupa pegunungan. Bagaimana kondisi ekonomi negara Laos? Pertanian merupakan kegiatan utama penduduk Laos. Hasil utama pertanian yaitu padi dan jagung. Berikutnya, negara Myanmar. Bagaimana kondisi geografis negara Myanmar? Myanmar terbagi menjadi 4 wilayah utama, yaitu berupa pegunungan utara, pegunungan barat, dataran rendah, dan plato. Anak-anak, ada yang tahu kondisi ekonomi di negara Myanmar? Ya, betul. Sebagian besar penduduk Myanmar bekerja pada sektor pertanian. Yang terakhir, negara Vietnam. Bagaimana kondisi geografis di negara Vietnam? Wilayah Vietnam meliputi dataran pantai, bukit-bukit, dan gunung-gunung berhutan lebat, serta dataran rendah. Nah, bagaimana dengan kondisi ekonominya? Vietnam terkenal dalam hal irigasi. Vietnam terkenal dengan penghasil beras. Selain itu, Vietnam juga menghasilkan kopi, teh, tebu, dan jagung. Hasil tambang Vietnam yang utama adalah batu bara. Baiklah anak-anak, selanjutnya mari kita lihat 5 profil negara pendiri ASEAN berikut ini. Yang pertama, Indonesia, diwakili oleh Adam Malik. Yang kedua, Malaysia, diwakili oleh Tun Abdul Razak. Yang ketiga, Singapura, diwakili oleh S. Raja Ratnam. Yang keempat, Filipina, diwakili oleh Narciso R. Ramos. Dan yang kelima adalah Thailand, diwakili oleh Tanat Koman. Dalam menjalin sebuah kerjasama, setiap wakil negara ASEAN melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Untuk mengambil sebuah keputusan di berbagai bidang, contohnya kerjasama bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang kesehatan, dan lain-lain, dilakukan dengan cara bermusyawarah. Musyawarah itu dilakukan agar mencapai keputusan dan tujuan bersama. Tahukah anak-anak, melaksanakan musyawarah
termasuk sila keberapa dalam Pancasila? Betul sekali sayang, termasuk sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama dengan asas kekeluargaan. Yang keempat, keputusan musyawarah yang diambil harus dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan bersama. Pak Ilham merupakan seorang nelayan. Ia bekerja keras mencari ikan agar dapat menghidupi keluarganya. Bekerja keras merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Ingatkah kalian bagaimana bunyi sila kelima Pancasila? Bunyi sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila mengandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama atau kehidupan sosial. Contoh penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari diantaranya bersikap adil terhadap orang lain, tidak bersikap boros atau bergaya hidup mewah, suka bekerja keras, memberi pertolongan kepada orang lain tanpa pamrih, menghargai hasil karya orang lain, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Alhamdulillah, akhirnya pembelajaran tematik kita hari ini sudah selesai. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.